Di dalam video hari ini, aku akan tetap jujur dengan kalian dan akan berbagi ciri-ciri karakteristik umum yang membuat orang menjadi miskin. Jadi, jika kamu tidak ingin miskin, lebih baik dengarkan baik-baik dan hindari ciri-ciri ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, beri kami like dan beri komentar di bawah. Apa video yang ingin kamu lihat selanjutnya? Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Tidak mau belajar. Di pasar, pendapatanmu adalah hasil langsung dari keterampilanmu. Jika kamu memiliki keterampilan dengan pendapatan tinggi, kamu dapat menghasilkan banyak uang dengan itu. Dokter, pengacara, insinyur, dan sebagainya hanyalah beberapa contohnya. Namun jika kamu memiliki keterampilan biasa, seperti misalnya sebagai tukang kebersihan, pelayan, dan sebagainya, kemungkinan besar kamu tidak akan menghasilkan banyak uang dengan keterampilan itu. Dan ini alasannya. Dokter, pengacara, insinyur, dan sebagainya memerlukan banyak tahun yang dihabiskan di universitas, belajar dan menguasai bidang mereka. Di sisi lain, tidak banyak waktu yang diperlukan untuk belajar cara menjadi tukang kebersihan atau pelayan. Jadi jika kamu ingin menghasilkan jumlah uang yang cukup di masa depan, disarankan untuk belajar keterampilan yang membayar dengan harga yang mahal di pasar. Nomor 2. Kurangnya ketekunan. Banyak orang mudah menyerah saat hal-hal tidak berjalan sesuai harapan atau rencana. Hal yang mudah dilakukan adalah berhenti ketika menghadapi kesulitan. Namun, menyerah terlalu cepat bisa membuat kamu kehilangan kesempatan untuk meraih kesuksesan. Untuk mencapai hal-hal berharga dalam hidup, kamu harus meluangkan waktu, bekerja keras, dan memiliki ketekunan untuk melihat hasilnya. Belajar keterampilan dengan pendapatan tinggi, membangun bisnis, atau berinvestasi memerlukan kerja keras, ketekunan, waktu, dan usaha yang sungguh-sungguh agar sukses dapat tercapai. Jika itu mudah, hampir semua orang akan menjadi kaya. Dan aku yakin kamu mungkin tidak akan menonton video ini. Nomor 3. Keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat dan mudah. Membangun kekayaan yang berkelanjutan memerlukan waktu dan kesabaran. Ini adalah proses yang bisa dipercepat, tetapi tidak boleh terburu-buru. Banyak orang ingin menjadi jutawan dalam semalam, namun dalam kehidupan nyatanya, kecuali jika kamu memenangkan lotre atau mungkin mendapatkan warisan besar, ini hampir pasti tidak mungkin terjadi. Keinginan seseorang untuk menjadi kaya adalah hal yang bagus. Sebenarnya semua orang seharusnya memiliki keinginan untuk menjadi kaya. Namun, pahami bahwa bagi banyak orang proses ini akan memerlukan waktu. Jangan menjadi orang yang tertipu untuk membeli formula menjadi kaya dengan cepat, hanya karena ingin menghasilkan banyak uang dengan cepat. Biarkan aku menghemat usaha dan uangmu dengan memberitahumu bahwa hampir semua dari mereka tidak akan berhasil. Meskipun ada beberapa kursus yang bagus di luar sana, sebagian besar dari mereka hanyalah omong kosong. Jadi berhati-hatilah dalam memilih apa yang kamu ikuti. Nomor 4. Ketidakdisiplinan keuangan. Pembelian di sini dan pembelian di sana. Dan sebelum kamu sadari, kamu berada dalam lubang yang sangat dalam, yang kamu pun tidak bisa keluar darinya. Pembelian impulsif adalah musuh dari kantongmu dan anggaran yang sudah kamu susun. Kita semua pernah mengalaminya. Dan itu bisa menjadi sangat sulit untuk menghentikan kebiasaan membeli begitu sudah ada kehendak dalam diri kita. Tapi tahukah kamu, ketidakdisiplinan keuangan bisa membuatmu miskin dan berhutang selamanya jika tidak ada tindakan yang diambil. Seberapapun sulitnya, kamu harus belajar seni pengendalian keuangan dan menahan diri untuk tidak langsung membeli sesuatu yang mungkin kamu inginkan saat itu. Untuk mencapai keamanan keuangan, kamu harus belajar bagaimana menyimpan uang dan membuat anggaran. Jika kamu benar-benar ingin melakukan pembelian besar, tidurlah beberapa hari dahulu, lalu pertimbangkan lagi barang itu. Jika kamu melakukannya, kamu mungkin akan menemukan bahwa sebenarnya kamu tidak begitu menginginkannya. Nomor 5. Menyalahkan orang lain atas masalah keuanganmu. Menunjuk jari dan menyalahkan orang lain adalah sifat manusia yang melekat. Orang hanya tidak suka bertanggung jawab, bahkan atas kesalahan mereka sendiri. Kebanyakan orang miskin terkenal dengan permainan menyalahkan, terutama untuk kesalahan yang mereka buat dalam hidup mereka. Mereka selalu menemukan sesuatu atau seseorang untuk disalahkan.
Jika bukan pemerintah, itu adalah teman atau anggota keluarga. Jika bukan manajer, maka bisa jadi itu adalah rekan kerja. Jika kamu tidak bisa mengakui kegagalanmu, kamu tidak akan pergi lebih jauh dari dirimu yang saat ini. Ketahuilah bahwa banyak kemauan terjadi saat kita bisa mengakui kegagalan kita. Kamu harus duduk dan mengevaluasi hidupmu dan mencari tahu di mana kamu salah. Kamu harus berhenti menyalahkan orang lain atas kegagalanmu, hanya untuk menghindari konsekuensi yang mungkin terjadi. Perbaiki kesalahanmu dan usahakan untuk mencapai tujuanmu. Menyalahkan orang lain hanya akan menciptakan musuh dan tidak akan memecahkan masalah apapun. Ini akan membuatmu tetap berada pada tingkat saat ini untuk waktu yang lama jika tidak selamanya. Bertanggung jawab atas tindakanmu adalah salah satu karakteristik dari seorang pemimpin yang baik. Nomor 6. Bergaul dengan teman yang salah. Mereka mengatakan bahwa burung sejenis akan berkumpul bersama. Ini berarti kamu hanya perlu melihat teman-temanmu untuk tahu siapa dirimu. Hal terburuk yang dapat dilakukan oleh seseorang yang miskin adalah bergaul dengan orang-orang miskin. Orang dikenal cenderung berkumpul berdasarkan tingkat keuangan mereka. Dengan cara tersebut, mereka cenderung tetap berada pada tingkatan mereka. Jika kamu miskin, cobalah untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih baik secara finansial dari dirimu. Ini akan membantumu belajar rahasia kesuksesan mereka yang bisa kamu terapkan dan naik ke tingkat mereka. Hindari bergaul dengan teman yang malas. Kemalasan hanya akan menarik kemiskinan. Cari teman yang rajin dan positif, yang terlihat seperti mereka akan mencapai sesuatu dalam hidup, dan bergabunglah dengan mereka. Cobalah meniru orang-orang yang telah berhasil dalam hidup, maka kamu juga akan berhasil. Nomor 7. Ketakutan. Pertanyaan, bagaimana jika? Dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui akan banyak menghambat orang-orang. Saat berurusan dengan keuangan, kamu selalu harus berhati-hati dan pastikan melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh sebelum berinvestasi dalam hal apapun. Namun, bahkan setelah itu semua, jika kamu masih belum mengambil tindakan apapun, kamu mungkin memiliki masalah dengan ketakutan. Ketakutan akan menghambatmu dari berinvestasi dalam bisnis yang menguntungkan hanya karena kamu tidak akrab dengannya. Jika kamu benar-benar tidak ingin menjadi miskin, kamu perlu mengambil risiko sekarang dan kemudian. Richard Branson mengatakan, kamu tidak bisa menjalankan bisnis tanpa mengambil risiko. Orang berani mungkin tidak hidup selamanya, tetapi yang berhati-hati sama sekali tidak hidup. Jadi, jika kamu tidak pernah mengambil risiko dalam hidup, kamu mungkin akan terjebak pada tingkat saat ini untuk selamanya. Ketakutan datang sebagai hasil dari meremehkan dirimu sendiri. Memulai hal baru, baik itu bisnis atau karir, tidak berarti kamu akan langsung gagal. Itu mungkin hanya awal dari kehidupan yang makmur. Nomor 8. Tidak memiliki ambisi atau tujuan. Tujuan bukanlah untuk yang lemah semangat. Mereka ditetapkan oleh orang-orang yang rajin, disiplin, fokus, dan berkomitmen. Orang-orang yang tidak akan digoyahkan oleh apapun sampai mereka mencapai kesuksesan. Banyak orang tidak suka menetapkan tujuan karena takut gagal atau hanya karena kurang pengetahuan. Menetapkan tujuan memberimu alasan untuk bangun lebih awal, bekerja lebih keras, dan fokus untuk mencapainya. Penting bahwa setelah kamu mencapai tujuan pertamamu, tetapkan tujuan lainnya di tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, kamu akan dapat naik ke tangga kesuksesan dengan nyaman. Dan sebelum kamu sadari, kamu akan berada di puncak. Tetapkan tujuan yang baik dan jangan menetapkan tujuan kecil yang nyaman, yang tidak akan memiliki dampak positif dalam hidupmu. Tujulah yang terbaik dalam hidup ini. Nomor 9. Keserakahan. Sebagian besar orang miskin akan bangkrut karena keserakahan mereka. Orang yang serakah akan ingin mengumpulkan dan menyimpan semua yang bisa dia dapatkan. Orang seperti itu bahkan tidak akan memikirkan kebutuhan orang lain. Jika kamu adalah orang yang serakah, akan sangat sulit untuk berinvestasi, bahkan hanya sebagian kecil dari pendapatanmu. Kamu cenderung menghabiskan semuanya untuk dirimu sendiri. Hal ini akan membuatmu akhirnya tidak memiliki apa-apa. Orang miskin yang serakah perlu mengambil jeda, mengevaluasi keuangan mereka, mengendalikan keserakahan mereka,
menetapkan tujuan, dan mulai menyimpan, kemudian berinvestasi. Dan mereka bisa melakukannya dengan sedikit bantuan dari penasihat keuangan. Nomor 10. Kurang fokus. Sangat penting untuk fokus pada apa yang kamu inginkan dalam hidup. Jika kamu memiliki tekad, visi dan fokus, kamu bisa mencapai semua impianmu. Hidup memiliki begitu banyak gangguan, sehingga tanpa fokus dan ketekunan, kamu mungkin tidak akan mencapai tujuanmu. Nomor 11. Bodoh. Sebagian besar orang bodoh dalam arti bahwa mereka mengira segala sesuatu akan berjalan dengan sendirinya, terlepas dari apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan. Mereka lupa bahwa tanpa masukan tidak akan keluar hasil. Segala sesuatu tidak akan terjadi begitu saja. Kamu harus bangun dan membuatnya terjadi. Banyak orang suka bersenang-senang dan bangun setiap hari tanpa arah atau tujuan yang jelas untuk dikerjakan. Dan sebelum mereka tahu itu, hari sudah berlalu. Nomor 12. Tidak pernah mencari bantuan. Pada suatu titik dalam hidup ini, kamu akan memerlukan bantuan dari seseorang, terutama ketika menyangkut masalah keuangan. Kamu mungkin memerlukan bantuan dari seorang ahli. Banyak jutawan dan miliarder memerlukan mentor dan bantuan saat mereka membangun bisnis mereka. Jadi, jangan bangga dengan berusaha seorang diri dan tidak meminta bantuan. Kapanpun kamu membutuhkannya, kamu harus mencarinya. Nomor 13. Kurang percaya diri. Ini adalah tema umum di antara jutawan, bahwa mereka sudah melihat diri mereka kaya sebelum itu terjadi. Melihat dan percaya bahwa kamu bisa mencapai tujuan dan impianmu adalah prasyarat penting untuk kesuksesan. Namun, sebagian besar orang tidak pernah percaya bahwa mereka bisa mencapai impian mereka. Jika kamu bisa mengubah mentalitasmu dan percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengubah hidupmu, kamu bisa bekerja keras dan mencapai kesuksesan. Nomor 11. Mengabaikan ide mereka sendiri. Sebagian besar orang miskin sebenarnya tidaklah bodoh. Banyak orang sebenarnya memiliki ide-ide bagus yang jika diimplementasikan bisa menghasilkan banyak uang untuk mereka. Sayangnya, karena kemalasan, ketidakpercayaan, dan berbagai kebiasaan penghambat lainnya, banyak orang menyerah pada impian mereka. Jika kamu memiliki ide bagus dan tidak memiliki sumber daya finansial untuk mengimplementasikannya, kamu bisa mendekati seseorang untuk mendapatkan bantuan keuangan. Kamu juga dapat menjual idemu kepada keluarga dan teman-teman, dan mungkin bermitra dengan mereka. Jika Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, dan sebagainya mengabaikan ide-ide mereka, mereka tidak akan berada di tempat yang mereka capai saat ini. Nah, itu dia untuk video hari ini. Semoga ada ilmu yang bisa kamu ambil darinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.